Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta taufik sehingga kita bisa belajar seperti saat ini. Dan kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, atau disebut dengan kata lain yakni ad-dinul Islam. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kelompok kami itu beranggota 4 orang. Yang pertama Nadia Fitrah Aryani Ramadanti, dan kedua Juliani, yang ketiga Syakira Nikmah, dan keempat saya sendiri Zulhan Johari. Jadinya di sini ada 4 pembahasan terkait sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda, dan kedua sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah Sumpah Pemuda, dan ketiga sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sebelum proklamasi, dan keempat sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah proklamasi sampai dengan sekarang. Baik, saya akan membahas atau menyampaikan yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam usaha menaikkan derajatnya, bangsa Indonesia mula-mula sangat besar hasratnya untuk mempelajari bahasa Belanda. Pada waktu itu, bahasa Belanda merupakan jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan kepandaian dan derajat yang sama dengan bahasa Belanda. Ahli pendidikan Belanda yang bernama Dr. Gijinius menganjurkan penyebaran bahasa Belanda, namun ditentang oleh sebagian bangsa Belanda. Pada penentang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa ini untuk menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya, dengan dorongan kesadaran itu didirikan Inlandis Onderwijs Komisi untuk mewadahi bahasa Belanda bagi bangsa Indonesia. Di pihak lain, sejak timbulnya pergerakan kebangsaan di Indonesia berkenan dengan bahasa itu, kaum pergerakan bercita-cita menyusun tenaga rakyat untuk mencari jalan mencapai jumlah rakyat yang banyak dengan organisasi yang kuat. Untuk mewujudkan cita-cita heroik itu, tak mungkin hanya mengandalkan kesanggupan bahasa daerah, sebab jumlah bahasa daerah pada waktu itu di Indonesia terlalu banyak. Sekurang-kurangnya terdapat 200 bahasa daerah. Oleh karena itu, kaum pergerakan mulai mencurahkan perhatiannya kepada bahasa Melayu yang berabad-abad menjadi bahasa perhubungan dari pergaulan, atau disebut dengan lingua franca, di seluruh Asia Selatan. Mereka menyadari bahwa kekuatan rakyat itu dapat tersusun hanya dengan jalan persatuan, dan salah satu pemersatu adalah bahasa. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu lagi menggunakan bahasa Melayu yang memang sudah menjadi lingua franca di kawasan Nusantara. Sekian. 2. Periode Sumpah Pemuda 1928 sampai proklamasi kemerdekaan RI 1945. Pada tahun 1928, para pemuda pejuang mengikrarkan Trisakti Sumpah Pemuda, yaitu sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak peristiwa bersejarah itulah, bahasa Melayu berubah nama menjadi bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut mengandung makna yang dalam, sebab di dalamnya terkandung cita-cita kebangsaan dan kesatuan seluruh kepulauan Indonesia. Pada tahun 1933,
resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan yang menamakan dirinya Pujangga Baru, yang dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armijin Panj. Sebagai alat komunikasi antara sastrawan-sastrawan dengan masyarakat, dibuatlah majalah sastra dan kebudayaan yang mereka namakan Pujangga Baru. Pada masa itulah sebenarnya bahasa Indonesia mulai tumbuh dan berkembang. Dari bahasa Melayu, angkatan Balai Pustaka yang lebih cenderung berdialek Minangkabau menjadi bahasa Melayu modern, yakni bahasa Indonesia. Semangat Pujangga Baru inilah yang kemudian memicu timbulnya usaha untuk mengadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di kota Solo pada tahun 1938, yang antara lain menetapkan bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan masa penting karena pada masa itu bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Hal itu didorong oleh pelarangan pemerintah Jepang terhadap penggunaan bahasa Belanda, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan resmi, misalnya dalam administrasi negara. Sementara pada waktu itu, belum banyak orang yang menguasai bahasa Jepang. Dengan demikian, satu-satunya bahasa resmi yang menjadi alat komunikasi adalah bahasa Indonesia. Tahun 1942, muncullah sastrawan-sastrawan muda yang menamakan diri Angkatan 45, yang membawa corak baru perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu suatu bahasa yang penuh dinamika dalam penataan kata-kata dan kalimat, serta kaya dengan ungkapan-ungkapan dan perbandingan-perbandingan baru yang tidak berbau bahasa klise atau tiruan lagi, seperti dalam bahasa Balai Pustaka ataupun bahasa Pujangga Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Kepadanya dipersilahkan. 3. Periode Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 sampai sekarang. Pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak itu, selain menjadi bahasa nasional seperti yang diproklamasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi atau bahasa negara di Republik Indonesia. Dalam perkembangannya menuju bahasa modern, bahasa Indonesia menemui kesulitan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, masuknya pengaruh bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing, serta pikiran-pikiran modern menyebabkan timbulnya kekacauan bahasa sebelum lahirnya pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Yang ketiga, kurangnya penelitian bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia oleh para ahli, tidak seperti bahasa daerah Sunda dan Jawa misalnya. Dan yang terakhir, kurangnya buku-buku iptek yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun mengalami berbagai kesulitan, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang terus sehingga pada tahun 1950, setelah kemerdekaan Indonesia, diakui oleh Belanda dan oleh dunia internasional. Bahasa Indonesia memasuki era baru, yaitu bukan saja menjadi bahasa pergaulan atau bahasa perhubungan, melainkan juga sanggup menjadi bahasa iptek. Untuk pembinaan selanjutnya, para ahli bahasa dan wakil-wakil pers serta sejumlah undangan dari negara tetangga yang serumpun berkumpul dalam suatu Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1945. Tetapi Kongres ini belum menghasilkan tindakan-tindakan yang positif dalam usaha pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia.
Pada tahun 1978, di Jakarta diadakan Kongres Bahasa Indonesia III dengan maksud melakukan usaha pembinaan dan penyempurnaan serta penyeragaman bahasa Indonesia karena termasuk ke dalam disiplin ilmu sosial. Maka dalam perkembangannya bahasa Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan sosial. Untuk itu, hingga sekarang para ahli bahasa terus melakukan pembinaan melalui media massa seperti TVRI, radio, surat kabar, dan majalah-majalah dengan semboyan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para ahli bahasa terus melakukan pembinaan melalui media massa, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia berkembang tidak seperti yang diharapkan. Berikut dijelaskan beberapa perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nada Fitrani Ramadanti akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga dengan yang pertama, perubahan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga mencatat perubahan yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan karena banyak orang menggunakan bahasa campuran dalam berkomunikasi. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pengguna bahasa Inggris pasif. Parahnya, kadang bahasa Inggris serta-merta diterapkan begitu saja tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Contoh kecilnya, pada saat kita masuk ke mall atau pusat perbelanjaan, di pintu masuk tertulis in, lalu di pintu keluar tertulis artinya dalam dan luar. Padahal mungkin yang dimaksud adalah ke dalam atau tempat masuk, entry, dan keluar, exit. Memang sebuah bahasa terkadang tidak menggunakan kaidah yang baik dan benar, tetapi yang lebih penting di atas semua itu adalah ketika seseorang berkomunikasi, sebuah maksud tercapai atau tidak. Itu saja. Dan yang kedua adalah bahasa gaul dan bahasa SMS. Mengapa kalau ada bahasa yang rusak, remaja selalu disalahkan? Bukankah akhirnya iklan juga menggunakan bahasa remaja? Bahasa gaul terkadang dipakai di media massa online, offline, koran, televisi, bahkan media umum. Bahasa gaul juga kerap dituduh sebagai perusak bahasa Indonesia. Perubahan ini adalah bagian dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang negatif. Lain halnya dengan SMS, short message service, era bahasa gaul mungkin tergerus revolusinya bahasa SMS lantaran sudah terlalu sering menulis dengan gaya bahasa SMS. Dalam surat elektronik, email pun kita terbiasa meringkas, memendekkan kalimat, bahkan cenderung mengabaikan pemakaian tanda baca dan huruf kapital. Sama seperti bahasa gaul, bahasa SMS pun bagian dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kotak masuk ponsel sering ditemukan kata atau kalimat seperti titik DJ yang artinya hati-hati di jalan, titik kamal, hati-hati karena sudah malam, ternak teri yang artinya antar anak antar istri, dedi dores yang artinya dengan diiringi doa restu, terus bahkan assalamualaikum pun disingkat menjadi ASS. Dan ada pun S4 yang artinya sempat, SEX yang artinya sekali, GPP yang artinya enggak apa-apa atau tidak apa-apa, RMH yang artinya rumah, MHN yang artinya mohon, SKRG yang artinya sekarang, KPN yang artinya kapan, BLM yang artinya belum, MKN makan, DMN di mana, MHN mohon, TLG tolong, udah atau sudah, SKT sakit, MLM malam, SLMT selamat, KBR kabar, dan lagi yang belum disebutkan. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai serba-serbi sejarah bahasa Indonesia di zaman ini. Apapun bisa terjadi di tengah perkembangan mutakhir bahasa Indonesia. Bahkan bukan mustahil bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional mengingat struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang sangat sederhana.
sekali lagi, semua itu tergantung dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, ayo kita dukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik, santun, dan sopan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.